Kemudian kita harus mengkaji yang ketiga ini lebih jelas. Nah, orang yang bermaksiat dari segi perjalanannya, yang tidak boleh mengqashar itu terbagi menjadi tiga. Ya, tadi yang syarat sah nomor 3 kita bagi lagi cabang. Yang pertama ada yang pertama asibis safar. Dia itu bermaksiat dengan safarnya dia. Maksudnya begini. Orang yang golongan pertama ini, dia itu orang yang memutuskan kepergiannya untuk sebuah kemaksiatan. Dia dari rumah pengen keluar. Maaf, kita sebut misalnya kota B. Dia mau ke kota B, ditanya tujuannya mau ngapain ke kota B? Oh, mau melakukan kemaksiatan. Maka ini masuk golongan pertama. Ini asi bisafar. Dia pengen bermaksiat dengan perjalanan dia. Dia sudah niat dari awal emang melakukan perjalanan untuk bermaksiat. Maka orang yang golongan pertama tersebut udah niat dari awal berangkat ingin melakukan kemaksiatan, maka dia tidak boleh mengqashar sholatnya. Dia nggak boleh mengqashar, ya. Kecuali dia bertaubat. Dia taubat sama Allah di tengah jalannya, dia taubat, ya Allah, saya bertobat, nggak lagi untuk bermaksiat, menyesal saya. Ya, jadi kalau ada orang dari awal udah niat maksiat, terus di tengah jalan dia tobat, maka ketika di tengah jalan tersebut, kalau jaraknya kepada kota tujuannya itu masih melebihi daripada 82, itu dia selama perjalanan berikutnya, dia boleh qashar. Saya kasih contoh biar nggak pusing. Ada misalnya orang berangkat dari kota Jakarta. Keluar dari Jakarta, dia mau misalnya ke daerah Probolinggo. Ketika Probolinggo itu kan jauh sekali ya. Jauh sekali ke Probolinggo. Kemudian dia dari daerahnya dia berniat untuk bermaksiat di Probolinggo. Ya. Dia berangkat untuk bermaksiat, tapi begitu sampai Bekasi, baru sampai Bekasi, dia udah tobat sama Allah, ya Allah, saya nggak ingin lagi bermaksiat. Saya niatnya mau silaturahim, dia ganti niatnya untuk kebaikan, silaturahim. Akhirnya apa? Karena jarak dari Bekasi ke Probolinggo itu masih jauh, lebih dari 82 km, maka perjalanan dia dari Bekasi menuju ke Probolinggo itu hukumnya dia dibolehkan untuk qashar. Tapi sebalikannya, kalau misalnya dia berangkat dari Jakarta sudah niat untuk maksiat, kemudian udah dekat Probolinggo, ya, sudah dekat daerah tujuannya, sudah sekitar 1-2 kilo lagi, kemudian dia tobat. Maka karena jarak dia tobat sama daerah tujuannya itu tidak lebih daripada 82 km, dia tidak boleh mengqashar sholatnya. Nah, paham ya? Itu untuk golongan pertama, macam orang yang pertama, yaitu orang yang bis safar, orang yang bermaksiat dengan safarnya. Dia udah niat untuk bermaksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya fis safar. Dia bermaksiat ketika lagi safarnya, ya. Dari awal berangkat dia tidak ada niat maksiat. Awal berangkat niatnya mau silaturahim. Oh, dia mau ke kota B untuk silaturahim. Tapi di tengah jalan tiba-tiba dia beralih daripada niatnya untuk bermaksiat. Nauzubillahi min zalik. Nah, bagaimana hukumnya orang yang melakukan seperti itu, tiba-tiba memutuskan untuk bermaksiat? Maka hukumnya dia diperbolehkan untuk qashar. Ya. Dia jadi berangkat dari kota A, dia niatnya untuk silaturahim. Tiba-tiba belum sampai ke kota Z, baru sampai ke kota B, dia tiba-tiba berbuat maksiat. Boleh gak dia qashar? Boleh. Boleh dia qashar. Karena apa? Niat perjalanannya itu, hukum safarnya itu bukan hukum safar haram, tapi masih kalau dia niatnya untuk silaturahim berarti dia safar sunnah. Tapi kebetulan di safar sunnah tersebut dia melakukan keharaman. Ya. Jadi haramnya itu, kemaksiatannya itu tidak masuk kepada niat safarnya dia. Nah, dia masih boleh. Jadi andai kata ada orang niat silaturahim ke suatu daerah, safar tawil, panjang, tapi di tengah perjalanan dia tiba-tiba bermaksiat, maka dia masih boleh untuk qashar salatnya. Tapi nauzubillah min zalik, ini bukan mengartikan kita boleh untuk bermaksiat. Usaha mungkin kita hindarkan maksiat, ya. Tapi andai kata ada kasus seperti itu, dibolehkan dia untuk qashar.
Itu golongan yang kedua. Insya Allah mudah dipahami. Dan golongan yang ketiga adalah asi bis safar fis safar. Ya, ada dua model. Asi, kalau tadi yang pertama asi bis safar, yang kedua asi fis safar, yang ketiga asi bis safar fis safar. Nah, bagaimana itu? Orang yang model ketiga ini, kalau tadi yang kedua itu dia niatnya silaturahim. Sampai akhir niatnya tetap silaturahim. Tapi apa? Di tengah perjalanan dia bermaksiat. Tapi model yang ketiga, dia niatnya mau silaturahim, ya. Dia niatnya silaturahim. Tapi di tengah jalan tiba-tiba berubah niatnya. Niatnya untuk bermaksiat. Di tengah jalan lagi, niat lagi untuk silaturahim lagi. Ubah lagi yang ketiga, ingin bermaksiat lagi. Maka orang yang seperti itu hukumnya tidak boleh qasar. Orang yang niatnya dari mubah, yang tadinya safar mubah, kemudian di tengah perjalanan dia niatkan untuk maksiat, menjadi safar haram. Ya, setelah menjadi safar haram, niat lagi menjadi safar mubah lagi. Maka dia tidak diperbolehkan untuk qasar. Kecuali satu, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh. Ya, baik sisanya perjalanan masih jauh atau udah dekat. Ya. Dia perjalanan masih jauh atau dekat, dia tetap boleh qasar asal dia satu tobat. Ya. Kalau misalnya dia ganti, dia beberapa kali. Pertama niatnya safar untuk sunnah, safar sunnah. Kemudian berubah lagi, hukumnya jadi safar haram, berubah lagi jadi safar sunnah, berubah lagi safar haram lagi. Ya, maka dia tidak boleh untuk qasar kecuali dia tobat nasuha oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibolehkan untuk qasar. Insyaallah mudah dipahami. Dan ingat, ini kan video. Jadi andai kata ada sesuatu hal yang tidak dipahami, boleh silakan ditanya atau diulang videonya. Diulang dari awal, dilihat ulang, dipahami lagi. Kalau benar-benar tidak paham, bisa ditanya ke guru agama terdekat ataupun tinggalkan di kolom komentar, insyaallah kita akan jawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua, diberkahkan bagi kita semua. Wal akhir, in uridu ilal islahi mastata'tu wallahu muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.